Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami ya, dari kelompok 5 SI 101 izin membuat video presentasi ya untuk pemenuhan tugas mid semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi ya, dengan dosennya yaitu Ibu Vesa. Mohon izin Ibu Vesa, kita membuat video untuk menjelaskan tentang materi metaverse ya. Di sini kita mengangkat tema yaitu metaverse adalah masa depan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Ya, untuk kali ini eh, anggotanya itu saya sendiri yaitu Ilham Al-Ghifari, ada pula Laila Sari, David Setiawan, Salsabila Elga Andini, Lutfi Hakim, dan Muhammad Ramdhani Nuzuli. Ya, saya di sini akan sebagai eh, pembuka dan pendahuluan ya. Oke, kita dari kelompok 5 ya Bu ya. Baik, saya mulai presentasinya. Ya, eh, pendahuluannya nih ya. AI dan Metaverse nih ya. Untuk latar belakangnya ini, yaitu AI dan Metaverse ini merupakan perkembangan teknologi yang dimana ini baru-baru ini aja muncul yang dimana menciptakan berbagai inovasi baru. Dan kehadiran metaverse ini mendukung aktivitas perusahaan dengan meningkatkan interaksi antar perusahaan dan pelanggan. Ya, jadi eh, metaverse ini memberikan solusi ya kepada perusahaan untuk berhubungan dengan customer. Jadi tidak ada lagi adanya kesulitan jarak gitu ya, yang membatasi si perusahaan dan pelanggan ini untuk saling berinteraksi satu sama lain gitu. Ya, dan tujuan penelitian dari tema ini yaitu untuk mengkaji pengaruh metaverse dalam meningkatkan interaksi perusahaan dan pelanggan gitu. Saya David Setiawan dari kelas 201. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang definisi metaverse dan tantangan dalam mengimplementasikan metaverse. Oke, langsung saja kita ke definisi metaverse. Satu adalah asal istilah dari metaverse itu sendiri. Istilah metaverse diperkenalkan atau disampaikan oleh Neil Stephenson dalam novelnya Snowcrash. Istilah itu merujuk pada kehidupan di dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar. Sehingga pengertian dari metaverse itu sendiri bisa dijabarkan yaitu dunia virtual 3D yang memungkinkan interaksi pengguna melalui avatar. Teknologi pendukung metaverse ada VR, virtual reality, AR, augmented reality, blockchain, AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, dan 5G. Keunggulan dari metaverse yaitu interaksi multisensori dalam hal real-time dan membuka peluang baru dalam platform sosial dan ekonomi. Yang kedua, tantangan dalam mengimplementasikan metaverse. Nomor satu ada biaya dan infrastruktur. Kendala biaya dan infrastruktur merupakan tantangan signifikan yang dihadapi bisnis saat mengadopsi metaverse. Membangun pengalaman virtual yang imersif bisa mahal dan memerlukan keahlian teknis khusus. Biaya pengembangan yang tinggi dan infrastruktur yang harus memadai merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan metaverse itu sendiri. Yang nomor dua ada literasi teknologi. Literasi teknologi dalam konteks metaverse merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi yang mendasari metaverse. Literasi teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi metaverse. Dengan meningkatkan literasi teknologi, kita dapat memastikan bahwa metaverse dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi semua orang. Yang ketiga ada privasi dan keamanan. Kekhawatiran seputar privasi
dan keamanan dapat menjadi hambatan signifikan terhadap penerapan metaverse dalam dunia bisnis. Salah satu masalah utama seputar privasi di metaverse adalah potensi terjadinya pelanggaran data dan serangan cyber. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pengembang teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan metaverse yang aman dan dapat dipercaya. Dan keempat, ada standarisasi teknologi. Agar metaverse dapat berfungsi dengan baik dan saling terhubung, diperlukan adanya standar yang sama. Tanpa standar, setiap platform metaverse akan memiliki aturan dan format data yang berbeda-beda. Akibatnya, akan sulit bagi pengguna untuk berpindah dari satu platform ke platform yang lain, dan sulit bagi pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform metaverse. Oke, berikut materi yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, Pak ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang mendukung metaverse. Yang pertama, virtual reality dan augmented reality. VR dan ER adalah dua teknologi yang paling mendasar untuk menciptakan pengalaman metaverse yang imersif. VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk sepenuhnya ke dalam dunia virtual. Dengan menggunakan perangkat seperti headset VR, pengguna dapat merasakan sensasi berada di dunia yang sepenuhnya terkomputerisasi. Di dalam metaverse, VR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek virtual secara langsung melalui gerakan tubuh dan alat kontrol. Sedangkan ER menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata. ER memungkinkan objek virtual untuk ditempatkan di dunia nyata, yang bisa dilihat melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata ER. Di metaverse, ER dapat digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan pengalaman yang lebih interaktif. Misalnya, pengguna bisa melihat avatar mereka sendiri atau objek digital lainnya yang berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka. Kedua teknologi ini memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih interaktif, mendalam, memperkaya interaksi sosial dan kegiatan dalam dunia virtual, baik dalam permainan, berteman virtual, atau bahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi, aman, dan transparan. Di dalam metaverse, blockchain digunakan untuk mengelola kepemilikan aset digital, transaksi, dan interaksi antar pengguna tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Dengan menggunakan blockchain, metaverse dapat menciptakan sistem yang transparan dan aman untuk transaksi dan kepemilikan, serta memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, seperti perdagangan NFT, token kripto, atau objek virtual lainnya. Yang ketiga, kecerdasan buatan dan machine learning. AI dan machine learning memungkinkan peran penting dalam memberikan metaverse interaktivitas yang cerdas dan adaptif. AI digunakan untuk menciptakan interaksi yang lebih alami antara pengguna dan dunia virtual. Sedangkan machine learning memungkinkan platform untuk belajar dari data pengguna dan memperbaiki pengalaman pengguna secara berkelanjutan. AI dan machine learning memberikan kemampuan pada metaverse untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan interaksi pengguna, menciptakan pengalaman yang semakin lebih realistis dan kaya seiring waktu. Yang keempat, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data melalui server yang terhubung dengan internet. Cloud memberikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi metaverse secara efisien tanpa ketergantungan pada perangkat keras lokal. Dengan cloud computing, metaverse dapat memberikan akses yang mudah dan fleksibel kepada pengguna dari berbagai perangkat, serta memungkinkan pengolahan data secara real-time untuk pengalaman yang lebih lancar. Yang kelima, Internet of Things. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet dan memungkinkan perangkat tersebut berinteraksi dengan data di dunia digital. Di metaverse, IoT bisa digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia virtual. IoT memungkinkan integrasi mulus antara dunia nyata dan virtual,
memungkinkan pengalaman yang lebih dinamis dan terhubung bagi pengguna di metaverse. Yang keenam, 4G dan jaringan terdistribusi. Jaringan 4G menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah, yang sangat penting untuk pengalaman interaktif dalam metaverse. Teknologi ini memungkinkan data ditransfer secara instan, yang mengurangi jeda waktu dan memungkinkan pengalaman yang lebih real-time di dunia virtual. 4G dan jaringan terdistribusi memungkinkan pengoperasian metaverse secara lancar dan real-time, memastikan pengalaman pengguna yang optimal meskipun dengan volume data yang besar. Selanjutnya, studi kasus implementasi. Contoh yang pertama yaitu Microsoft. Microsoft sebagai pemimpin dalam dunia perangkat lunak dan layanan cloud memanfaatkan teknologi metaverse dengan meluncurkan Mesh for Microsoft Teams. Mesh adalah platform untuk kolaborasi virtual yang menggabungkan teknologi mixed reality dan virtual reality untuk memberikan pengalaman kerja yang lebih imersif. Dengan Mesh, pengguna Teams dapat berkolaborasi dalam pertemuan virtual menggunakan avatar 3D, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih interaktif dan kolaboratif. Yang kedua, Nike. Nike yaitu perusahaan retail global yang lebih dikenal dengan produk olahraga, memanfaatkan platform Roblox untuk memasuki dunia metaverse dengan menciptakan Nike Land. Nike Land adalah ruang virtual di Roblox yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk Nike dalam bentuk avatar mereka, berpartisipasi dalam tantangan permainan dan membeli event virtual. Yang ketiga, Meta Facebook. Meta meluncurkan Horizon World, sehingga dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara sosial, bermain game, dan bahkan bekerja dalam ruang virtual menggunakan perangkat VR seperti Oculus Quest. 3.3 Dampak Metaverse pada pengalaman pelanggan. Metaverse memberikan pengaruh besar terhadap tingkat keterlibatan customer dengan menghadirkan dimensi baru yang inovatif bagi customer untuk berinteraksi dengan dunia digital, yaitu 1. Pengalaman belanja virtual yang imersif. Metaverse menciptakan lingkungan virtual yang imersif dan mendalam, memungkinkan customer mencoba produk atau layanan secara virtual sebelum membelinya. Ini memberikan kesempatan bagi merek untuk membangun keterlibatan yang lebih mendalam dengan pengguna melalui interaksi yang lebih menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu interaksi secara langsung dengan merek. Pengguna Metaverse berinteraksi melalui avatar atau referensi digital, menciptakan pengguna dapat merasakan adanya kehadiran pribadi dalam lingkungan virtual. Yang ketiga, pengalaman berbelanja virtual. Dalam Metaverse, customer dapat berbelanja dalam lingkungan virtual dengan cara yang lebih interaktif. Customer dapat mencoba pakaian secara virtual melalui produk dalam detail 3D. Customer juga dapat berpartisipasi dalam acara penjualan secara virtual yang dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik. Kenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang peran metaverse dalam bisnis. Peran metaverse dalam bisnis ada beberapa. Yang pertama adalah pengalaman pelanggan. Pengalaman peran ini dengan teknologi informasi seperti VR atau augmented reality, pelanggan dapat merasakan interaksi yang jauh melampaui metode tradisional. Beberapa peningkatan pengalaman pelanggan antaranya adalah showroom virtual. Showroom virtual ini memungkinkan pembisnis menciptakan ruang permanen virtual, di mana pelanggan dapat menjelajahi, mencoba, atau memvisualisasikan produk secara real-time tanpa harus datang ke lokasi fisik. Terus ada juga selanjutnya adalah interaksi langsung dengan produk dan layanan. Jadi pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan produk atau lainnya melalui avatar mereka.
Selanjutnya, peran metaverse dalam bisnis yang kedua adalah inovasi pemasaran dan branding. Inovasi pemasaran dan branding ini berpeluang besar bagi pembisnis untuk memanfaatkan teknologi digital dalam membangun strategi pemasaran dan branding yang lebih inovatif dan efektif. Di antaranya adalah iklan interaktif dan imersif. Di dalam metaverse ini, iklan tidak hanya bersifat pasif seperti di media tradisional, tetapi memungkinkan interaktif langsung dengan pelanggan. Misalnya adalah membuat ruang brand virtual. Ruang ini berfungsi untuk sebagai tempat pelanggan untuk menjelajahi produk atau memahami nilai-nilai perusahaan dengan cara kreatif dan mendalam. Terus ada juga strategi pemasaran berbasis komunitas. Jadi pencipta ruang sosial atau aktivitas sosial perusahaan dapat memperkuat loyalitas dengan ketertarikan pelanggan. Peran yang ketiga itu adalah kolaborasi dan produktivitas. Kolaborasi dan produktivitas ini mendukung produktivitas dan kolaborasi di tempat kerja, terutama di area kerja jarak jauh atau hybrid, dengan menghubungkan teknologi seperti tadi virtual reality atau VR, augmented reality, AR, dan lain-lain, tanpa batasan geografis, meningkatkan efisiensi dan mendukung kreativitas. Di antaranya adalah ruang kerja virtual yang impresif. Itu untuk menyediakan ruang kerja virtual 3 dimensi yang memungkinkan tim untuk berkumpul dan berkolaborasi seperti di kantor fisik. Terus lagi adalah fleksibilitas dan personalitas tempat kerja. Itu untuk memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan ruang kerja virtual, menggunakan ruang kerja virtual mereka sesuai dengan preferensi pribadi, memungkinkan karyawan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Terus selanjutnya juga ada pemanfaatan AI untuk meningkatkan kolaborasi. Seiring dilengkapi dengan AI untuk mendukung aktivitas kerja seperti analisis data, pengenalan atau pengelolaan proyek, atau penyediaan informasi secara cepat menggunakan AI. Peran yang keempat adalah ekonomi digital. Metaverse dalam ekonomi besar membuka peluang besar untuk menciptakan pasar dan ekonomi berbasis aset digital yang inovatif dengan teknologi Blackcone seperti tulang punggung metaverse, meningkatkan transaksi aman dan transparan serta menghindarkan cara baru bagi pengguna dan bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Sekian penjelasan mengenai peran metaverse dalam bisnis dari saya, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Nuzuli dari kelompok 5 kelas SI 101
Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran Metaverse adalah masa depan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Oke, satu, potensi Metaverse sangat menjanjikan dalam mendukung interaksi interaktif dengan pelanggan, memberikan pengalaman baru yang lebih menarik dan membuka peluang bisnis berbasis teknologi canggih. Namun terdapat tantangan yang harus diatasi, termasuk kebutuhan akan infrastruktur memadai, isu privasi dan keamanan data, regulasi yang belum sepenuhnya jelas, totalisasi teknologi yang masih rendah di bagian kalangan masyarakat. Untuk sarannya, mengadopsi metaverse secara bertahap. Organisasi dan bisnis disarankan untuk memulai dengan langkah kecil seperti pengembangan lingkungan virtual sederhana untuk memahami dinamika teknologi ini sebelum mengimplementasikan skala besar. Yang kedua, saran kedua, fokus pada keamanan data regulasi. Penting untuk menetapkan protokol keamanan data yang ketat serta mengikuti dan mengaruhi pembentukan regulasi yang relevan demi melindungi hak dan privasi pengguna. Yang ketiga, sarannya kolaborasi dengan mitra teknologi. eh, Bekerja sama dengan perusahaan teknologi pada pakar dalam bidang ini akan mempercepat pengembangan dan penerapan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, sarana keempat, investasi pada edukasi dan literasi pelanggan. Literasi memberikan edukasi kepada pelanggan tentang cara menggunakan metaverse secara bijak dan produktif adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan serta memperluas adopsi teknologi ini. Dengan pendekatan untuk ini apa? Dengan pendekatan yang terencana, metaverse dapat menjadi peluang peluang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang lebih luas. Sekian dari saya, terima kasih.